Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di mata kuliah desain grafis. Kita sudah sampai di pertemuan keempat, dan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu prinsip-prinsip dari desain grafis. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal unsur-unsur desain grafis seperti garis, bentuk, warna, ruang, tekstur, dan tipografi. Maka kali ini kita akan belajar bagaimana menyusun dan mengombinasikan semua unsur tersebut agar menghasilkan desain yang tidak hanya indah tapi juga komunikatif dan bermakna. Ketika kamu sedang memasak, unsur desain itu seperti bahan-bahannya: garam, gula, tepung, telur, dan sebagainya. Tapi tanpa resep yang benar, hasil masakannya bisa saja gagal. Nah, prinsip desain grafis adalah resepnya. Bagaimana cara mengatur, menyeimbangkan, dan mengarahkan semua unsur supaya hasil akhir enak dipandang dan punya makna visual yang kuat. Apa itu prinsip dari desain grafis? Jadi, desain grafis itu secara sederhana, prinsip desain grafis adalah aturan atau pedoman yang membantu desainer mengatur elemen-elemen visual agar desain grafis terasa seimbang, serasi, dan menarik. Prinsip ini bukan sesuatu yang kaku, tapi lebih seperti paduan yang fleksibel. Seorang desainer hebat tahu kapan harus mengikuti prinsip dan kapan bisa sedikit melanggarnya. Untuk menciptakan kesan tertentu, ada banyak versi desain grafis, tetapi secara umum kita akan membahas 6 prinsip utama, yaitu yang pertama, keseimbangan, yang kedua, kontras, yang ketiga, irama, yang keempat, kesatuan, dan yang kelima, proporsi, dan yang terakhir ada penekaan. Keseimbangan itu adalah tentang bagaimana elemen-elemen dalam desain dibagi dan ditempatkan agar terlihat stabil. Jika desain terasa berat di satu sisi, maka penonton jadi tidak nyaman. Tapi kalau seimbang, desain terasa harmonis dan menyenangkan untuk dilihat. Ada 3 jenis keseimbangan utama. Yang pertama, keseimbangan simetris, elemen di sisi kiri dan kanan cenderung sama atau mirip. Contoh untuk desain formal, klasik, dan stabil. Contohnya bisa kita lihat pada logo universitas, lambang negara, atau desain brosur perusahaan. Yang kedua, keseimbangan asimetris. Elemen kiri dan kanan tidak sama, tapi tetap terasa seimbang karena bobot visual diatur dengan cermat. Misalnya sebuah poster konser bisa menampilkan foto penyanyi besar di sebelah kiri dan teks informasi di sebelah kanan. Desain jadi terasa dinamis dan modern. Yang ketiga ada keseimbangan radial. Suatu elemen disusun mengelilingi satu titik pusat, contohnya pada desain mandala, jam dinding, atau logo berbentuk lingkaran seperti Starbucks. Jenis keseimbangan ini menciptakan kesan harmonis dan fokus yang kuat pada tengah desain. Selanjutnya ada yang namanya kontras. Kontras adalah perbedaan yang mencolok antara dua elemen. Tujuannya sederhana, menarik perhatian dan membantu pembaca membedakan mana yang penting dan mana yang bukan. Kontras bisa muncul dari warna, ukuran, bentuk, gaya. Warna itu misalnya seperti hitam, putih, merah, dan hijau. Ukuran itu misalnya seperti judul yang besar dan teks yang kecil. Bentuk itu misalnya seperti lingkaran di antara huruf persegi. Gaya misalnya huruf tebal dan huruf tipis. Dalam poster acara musik, kamu bisa menonjolkan nama artis utama dengan warna yang cerah dan ukuran huruf besar, sementara detail acara menggunakan warna lembut agar tidak berebut perhatian. Tanpa kontras, semua elemen tampak datar dan pesan sulit ditangkap. Tapi, dengan kontras yang tepat, desain akan terasa hidup dan langsung menarik perhatian audiens. Selanjutnya ada irama. Irama dalam desain bisa kamu bayangkan seperti musik visual. Ia muncul ketika elemen-elemen tertentu diulang secara teratur. Bisa bentuk, warna, atau pola, sehingga menciptakan kesan gerak dan alur.
Ada beberapa jenis irama. Yang pertama, irama berulang, yaitu elemen diulang secara konsisten, misalnya pola garis pada kemasan. Yang kedua, ada irama mengalir, bentuk mengalir lembut seperti gelombang atau motif alam. Yang ketiga, ada irama progresif, ukuran atau warna elemen berubah secara bertahap, misalnya titik kecil menjadi besar. Contoh nyatanya bisa dilihat di iklan parfum atau desain majalah fashion. Pola dan bentuknya seolah menuntun mata pembaca dari satu bagian ke bagian lain. Irama membuat desain terasa bergerak, tidak kaku, dan lebih ekspresif. Selanjutnya ada yang namanya kesatuan. Kesatuan berarti semua elemen dalam desain bekerja sama sebagai satu kesatuan. Meskipun banyak elemen berbeda, hasil akhirnya tetap terasa utuh dan selaras. Bayangkan kamu melihat poster yang warnanya seragam, gaya fontnya konsisten, dan bentuknya saling mendukung, itulah kesatuan. Sebaliknya, jika kamu mencampurkan terlalu banyak gaya, warna, font, tanpa arah, desain akan terasa berantakan. Untuk mencapai kesatuan, desainer bisa menggunakan pertama warna yang konsisten, gaya tipografi yang seragam, tema visual yang sama, pengulangan bentuk atau pola. Kesatuan membuat desain terlihat profesional dan memiliki identitas yang kuat. Selanjutnya ada yang namanya proporsi. Proporsi itu hubungan dengan membandingkan ukuran antar elemen. Desain yang baik harus punya hierarki visual, mana yang paling penting, mana yang mendukung. Contoh sederhana, dalam poster film, wajah aktor utama biasanya paling besar. Di majalah, judul artikel lebih besar dari isi teks. Di web, tombol beli sekarang dibuat lebih besar dan kontras agar mudah diklik. Dengan proporsi yang tepat, mata penonton tahu harus melihat kemana dulu. Kalau proporsi kacau, pesan utama bisa hilang di tengah lautan elemen kecil lainnya. Selanjutnya ada yang namanya penekaan. Penekaan adalah cara desainer menunjukkan fokus utama dari sebuah karya. Tanpa penekaan, desain terasa datar, semua elemen terlihat sama pentingnya. Cara menciptakan penekaan bisa dengan warna yang mencolok, ukuran yang besar, posisi yang strategis, penggunaan ruang kosong di sekitar elemen utama. Misalnya dalam iklan diskon, angka 50% off biasanya besar, tebal, dan berwarna merah agar langsung menarik perhatian. Penekaan membantu pesan utama tersampaikan cepat dan efektif. Adapun prinsip-prinsip dalam desain modern, dalam desain digital modern seperti media sosial, UI atau UX, dan branding, keenam prinsip ini tetap relevan. Keseimbangan digunakan dalam layout website, kontras pada tombol CTA, call to action, kesatuan dalam identitas brand, dan proporsi dalam desain aplikasi agar pengguna lebih bernavigasi. Bahkan di era AI dan desain otomatis, prinsip-prinsip ini tetap menjadi fondasi agar desain tetap manusiawi dan komunikatif. Oke teman-teman, jadi hari ini kita sudah belajar bahwa desain yang baik tidak hanya soal tampilan yang indah, tapi juga struktur dan keseimbangan visual. 6 prinsip utama yang perlu selalu kamu ingat adalah yang pertama keseimbangan, yang kedua kontras, ketiga irama, yang keempat kesatuan, yang kelima proporsi, yang keenam penekaan. Baiklah, sekarang saya akan memberikan tugas membuat karya desain, poster, brosur, atau konten media sosial yang menerapkan minimal 3 prinsip desain grafis di atas. Tuliskan analisis singkat prinsip apa yang kamu gunakan dan mengapa. Ingat, pesan penting desainer terkenal Paul Rand. Desain adalah cara menyampaikan ide dengan visual yang bermakna. Terima kasih sudah belajar hari ini. Semoga kalian semakin memahami bagaimana prinsip desain bekerja di dunia nyata. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya di mana kita akan membahas
membahas teori warna dan psikologi warna dalam desain grafis. Sampai jumpa.